Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang banjir. Apa itu banjir? Nah, sebelum tahu apa itu banjir, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya Morni Larasati dengan NIM 2019-13-30-14, Tasya Oktavia dengan NIM 2019-13-30-02, Taufik Hidayat dengan NIM 2019-13-30-18. Nah, kami ini dari Prodi Geografi Universitas PGRI Palembang. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi banjir. Apa sih definisi banjir itu? Nah, banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas dalam suatu wilayah yang mengakibatkan kerugian fisik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dan penyebab banjir itu sendiri. Nah, jenis banjir terdiri dari 2, yaitu jenis lama dan jenis cepat. Jenis lama diakibatkan oleh endapan hujan atau pencairan salju yang melebihi kapasitas air sungai tersebut. Nah, jika cepat, itu termasuk jenis banjir bandang akibat curah hujan konvektif atau badai petir besar, atau pelepasan mendadak endapan hulu yang berbentuk di belakang bendungan, tanah longsor, dan gletser. Kemudian penyebab banjir yang pertama adalah muara. Muara diakibatkan oleh penggabungan pasang laut yang disebabkan oleh angin badai. Nah, yang kedua yaitu malapetaka, diakibatkan oleh peristiwa mendadak seperti bendungan, bencana alam, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Nah, yang terakhir adalah pantai yang diakibatkan oleh badai laut besar atau bencana lainnya seperti tsunami dan hirukan. Dampak-dampak terjadinya banjir. Yang pertama, dampak primer. Dampak primer adalah kerusakan fisik berbagai jenis struktur, termasuk jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan bawah tanah, jalan raya, dan saluran air buatan manusia atau yang disebut dengan kanal. Yang kedua, dampak sekunder. Dampak sekunder adalah persediaan air, kontaminasi air, air minum bersih mulai langka, serta penyakit, kondisi tidak higienis, dan pertanian serta persediaan makanan, kelangkaan hasil tani akibat gagal panen. Namun dataran rendah dekat sungai bergantung kepada endapan sungai akibat banjir demi menambah mineral tanah di daerah setempat. Dan yang ketiga adalah dampak tersier atau jangka panjang sunting, ialah kesulitan ekonomi, penurunan jumlah wisatawan dan biaya pembangunan kembali, serta kelangkaan makanan yang mendorong kenaikan harga. Materi selanjutnya yaitu langkah antisipasi yang harus dilakukan baik sebelum, sesaat, dan pasca bencana. Yang pertama ada pra-bencana. Pada tahap ini yang harus dilakukan yaitu yang pertama, sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dalam menghadapi banjir. Yang kedua, membersihkan saluran pembuangan limbah cair rumah tangga seperti got atau sungai kecil. Yang ketiga, membuat standar operasi prosedur bencana banjir di lingkup RT atau RW. Yang keempat, menyiapkan perlengkapan yang relevan dengan bencana banjir. Yang kedua ada saat bencana. Yang harus dilakukan pada tahap saat bencana ini yaitu yang pertama ada pantau perkembangan cuaca di tempat kejadian. Yang kedua, warga terkena banjir dihimbau menjaga kesehatan agar tidak menambah korban banjir. Yang ketiga, jangan panik dan berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Yang keempat,
Bila hujan tidak berhenti dan lebat, segera evakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi dan aman sesuai informasi dari aparat setempat. Yang kelima, membantu mereka yang membutuhkan tempat tinggal bagi mereka yang terluka akibat banjir. Yang keenam, bijak dalam menggunakan air bersih. Yang ketujuh, bila memungkinkan, selamatkan dokumen-dokumen yang penting. Yang delapan, berhati-hatilah dengan kabel listrik yang masih dialiri listrik. Dan yang terakhir, bila terjebak banjir atau di dalam bangunan, sebisa mungkin mengambil benda yang mengapung agar tidak tenggelam. Yang terakhir ada pasca bencana yang harus dilakukan pada tahap pasca bencana ini, yaitu yang pertama, membersihkan tempat tinggal dan lingkungan yang terkena banjir. Yang kedua, memeriksa ketersediaan air bersih. Yang ketiga, memperbaiki jamban dan saluran pembuangan aliran limbah. Yang keempat, menjaga sistem pembuangan air dan limbah agar tetap bersih dan tidak kotor ataupun tersumbat. Yang kelima, tidak menggunakan air bersih secara semena-mena. Yang keenam, menjauhkan kabel listrik agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Yang ketujuh, menghindari wilayah yang sudah rusak seperti bangunan yang tidak layak pakai. Dan yang terakhir, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan seperti tempat tinggal, obat, makanan, dan pakaian. Itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja video pembelajaran dari kelompok 5 tentang banjir. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.